I'm 10. I'm 9. I'm 8. I'm 7. I'm 6. I'm 5. I'm 4. I'm 3. I'm 2. And I'm 1. Halo, selamat pagi adik-adik. Kakak punya pantun nih. Aduh, apa ya kak? Jalan-jalan ke Mamuju, jangan lupa makan mengkudu. Kalau hari Minggu, jangan lupa kita ada ibadah sekolah Minggu. Gak jelas banget ya kak. Nah adik-adik, bersyukur sampai hari ini kita masih dapat sekolah Minggu meskipun masih via online. Tapi kakak yakin dan percaya itu tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa semangat kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Nah adik-adik, sebelum itu kakak yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Meskipun kita terpisah dan tidak bertemu, tapi yakin dan percaya Tuhan selalu mempertemukan kita di dalam kasih-Nya. Sekarang kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan jadilah, dan kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat tertanam di hati kami dan menjadi pedoman buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Baik lagi kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Aku Adalah Raja, Engkau Adalah Raja. Tahu ya semuanya? Musik. Yang semangat ya. Loh, kok tidur semua? Cintaku sama Loh, tidur lagi. Bangun.
akan nyanyikan lagu Ajarku Supaya. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kita sudah sampai dalam pertengahan ibadah, Kau berkati, kita akan menaikkan sabda firman Tuhan, Kau berkati agar semuanya berjalan dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan yang menjadikan doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah. Bumi dipenuhi manusia, namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat,
Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Halo adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Cerita minggu ini berjudulkan Ikut Rencana Tuhan. Ikut rencana Tuhan. Setiap kita juga mempunyai rencana. Begitu juga dengan Cepeni, begitu juga dengan adik-adik. Kita semua pasti memiliki rencana. Baik rencana yang nanti ataupun rencana yang akan datang. Nah adik-adik, kita semua punya rencana. Apalagi adik-adik mempunyai keinginan nanti kalau besar rencananya aku ingin menjadi dokter. Nah kadang juga ada yang mempunyai rencana kalau nanti besar dia ingin menjadi pilot, dan masih banyak sekali rencana-rencana kita. Nah adik-adik boleh kita ketahui bahwa rencana-rencana yang kita rencanakan belum tentu itu yang terbaik buat kita. Terus bagaimana caranya supaya kita tahu itu rencana-rencana yang baik untuk kita? Rencana yang terbaik untuk kita adalah rencana dari
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah buat kita. Dia sudah merencanakan apa yang terbaik buat kita, buat masa depan kita, buat kehidupan kita. Tuhan sudah memiliki suatu rencana. Begitu juga dengan video tadi yang kita tonton. Tadi Tuhan mempunyai rencana. Rencana kepada siapa? Kepada Nabi Nuh. Dia memiliki rencana bahwa dia ingin menyelamatkan Nabi Nuh. Dia memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah batra atau sebuah kapal yang besar. Akhirnya Nabi Nuh merupakan orang yang taat kepada Tuhan, sehingga Nabi Nuh menuruti apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Terkadang Nabi Nuh juga bisa menolaknya, tetapi Nabi Nuh memilih untuk taat kepada Tuhan Yesus, karena Nabi Nuh tahu bahwa apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, itu yang terbaik untuk Nabi Nuh. Dan ternyata benar adik-adik, ketika Nabi Nuh taat kepada Tuhan, menuruti semua perintah-perintah Tuhan, akhirnya Nabi Nuh beserta keluarga-keluarganya, beserta anak dan istri dan mantunya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, bagaimana supaya kita tahu apa yang Tuhan rencanakan buat kita? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dengan cara kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan rajin membaca firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus taat kepada semua yang diperintahkan Tuhan. Seperti juga Nabi Nuh, dia adalah seorang yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Dia juga orang yang taat kepada Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, dia selalu melakukannya. Sehingga Tuhan merencanakan rencana yang indah dengan menyelamatkan Nabi Nuh beserta keluarganya. Sehingga Nabi Nuh dan keluarganya dapat diselamatkan dari air bah. Nah adik-adik, untuk menutupi ibadah ini, ada satu ayat hafalan untuk kita semua yang terdapat pada Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.